Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Senen Jusisil dengan NIM 21650150. Di sini saya akan membuat sebuah kabel local area network yang dimana nanti kliennya bisa terhubung ke server atau ya klien server lah. Di sini saya menggunakan 18 komputer, 6 switch, 2 router, 1 modem, 1 cloud dan 1 server. Baik, kita mulai saja. Di sini kita akan membuat awal kita buat 18 komputer atau 18 PC personal komputer. Nah, sini kita copy saja. Copy, Ctrl V seperti ini. Itu. Nah, seperti ini. Lanjut, ini untuk yang router 2-nya, komputer ke router 2. Oke, kalau sudah seperti ini kita masuk ke switch. Nah, di switch-nya ini kita pakai PT switch. 1 ini di copy, 2 copy, 3 ini copy 3-nya baru masukkan ke sebelah kanan. Lanjut ke routernya pakai 2 router, PT router. Kita bisa juga PT MPT. Coba kita bedakan nih, router PT sama router PT MT. Lanjut, kita di sini kita menggunakan modem, 1 modem DSL, 1 PT Cloud, dan 1 server. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menghubungkan semuanya? Kita menggunakan pakai kabel. Nah, kabel apa yang digunakan? Kabel strike, kabel cross, sama kabel PON. Untuk menghubungkan komputer ke switch, kita menggunakan kabel. Untuk komputer ke switch kita menggunakan kabel strike. Karena kabel strike itu untuk komponen atau perangkat yang berbeda. Ini ke Ethernet 0, Oke, kita hubungkan semuanya, komputer semuanya ke switch. Nice. Lanjut, hitch, 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 hitch. Hitch, hitch. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke switch ke router. Tapi sebelum itu kita lihat dulu port di router ini ada berapa. Ini router PTMT sama router PT router 0. Kita cek router PT router 0. Kita lihat di sini ada port, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 port. Tapi yang kita gunakan itu hanya port CFE atau fast Ethernet. Nah, sebelum itu kita nonaktifkan dulu nih. Karena kalau tidak nonaktifkan otomatis terkontak. Nah, ini kita hilangkan saja, ini buang. Nah, kalau sudah buang, kita butuh berapa sih?
Hitung dari switch pertama 1, 2, 3, router juga 4, dan untuk modemnya juga 5. Berarti 5 port yang kita gunakan. Masukkan saja, di sini sudah ada 2 port. Kita tinggal tambahkan 3, 4, 5. Jangan lupa diaktifkan kembali. Nah, kalau sudah kembali, masuk ke router PTMT. Nah, di router PTMT ini lebih bagus karena kenapa? Di sini kita bisa modif dari kosong, routernya kosong. Nah, ini port 0 port. Kita masukkan CFE fast ethernet, masukkan 1, 2, lihat dulu dong. Lihat dulu ini ada berapa yang akan terhubung, berapa port yang kita akan gunakan. Dari switch pertama 2, 3 switch berarti 3 port, dan tambah 1 router berarti 4 port yang kita gunakan. Sini 2 port, 3 port, dan 4 port, dan aktifkan kembali. Nah, kalau sudah, sekarang kita hubungkan dengan menggunakan kabel stripe switch ke router. Ini sebenarnya bisa menghubungkan melalui port mana saja, tapi bagusnya kita ikuti jika port ketiga fast ethernet 3, kita ikut lagi switch yang ketiga, karena nanti agar memudahkan kita lihat strukturnya, mana fast ethernet 1 terhubung di mana, fast ethernet 2 terhubung di mana. Jadi bagus mungkin kita main strukturnya agar nanti tidak bingung pada saat main config terminal, masuk ke config terminal. Nah, sekarang masuk ke router router ini kan karena perangkatnya sama, maka kita gunakan kabel cross yang putus. Ini 0/0 ke 0/0, aman kan? Sama. Lanjut, router ke modem beda perangkat, stripe yang digunakan. Nah, kalau sudah, lanjut modem ke cloud. Nah, ini beda nih. Modem ke cloud kita menggunakan kabel PON. Nah, port 0 ke modem 4 atau modem 5, terserah mau yang mana aja. Modem 4, lanjut cloud PT ke server PT. Menggunakan kabel stripe karena ya beda internet fast ethernet. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita masuk ke konfigurasi routingnya. Ini yang paling krusial atau yang paling penting. Masuk ke konfigurasi routingnya atau routernya untuk merouting. Kita masuk ke CLI. Nah, di CLI ini kita masuk, tekan saja enter. Oke, lanjut lagi. Taruh lagi. Orang lagi. Enable saja nanti, karena routernya untuk di enable, bisa di config terminal. Masuk ke config terminalnya. Nah, ini kalau sudah ada dalam kurung config berarti sudah masuk ke confignya. Terminalnya config. Lanjut. Setelah itu kita masuk ke Ethernet berapa sih yang kita akan routing. Di sini kan sudah terstruktur tadi ya kan. Fast ethernet 1, fast ethernet 2, fast ethernet 3. Jadi kalau misalnya kalian menghubungkan port-portnya dengan cara terstruktur, jadi gampang, tanpa kalian lihat lagi, kalian sudah mengetahuinya. Mana fast ethernet 1, mana fast ethernet 2. Di sini karena fast ethernet 1 in FA 1/0. Oke, masuk ke config if. Ini sudah masuk ke fast ethernetnya nih, sudah berbeda. Nah, kita masuk ke, sekarang lanjut ke menamakan switchnya. Caranya gimana? IP DHCP pool. Oh ya, DHCP ini nanti kita gunakan pada saat komputernya menggunakan IP atau menamakan IP-nya. Kita pakai IP DHCP agar nantinya kalau misalnya kita pakai IP statik, itu lamanya bukan main, karena kita akan setting memberikan nama IP-nya secara manual.
Tapi kalau DHCP secara otomatis dia akan mengikuti alurnya. Jadi IP DHCP full kita namakan S1 switch 1 enter. Ini sudah masuk ke DHCP-nya. Nah, sini kita kasih nama nih network. Ini untuk menamakan network 192.168.1.0. Nah, ini untuk switch switch-nya. Setelah itu subnet masknya 255.255.25.0. Nah, seperti ini. Lanjut setelah network kita kasih nama lagi default router. Nah, default routernya kasih 192.168.1.1. Oke. Selanjut DNS nya sekarang agar nanti kita bisa menghubungkan ke server. DNS server. Ini 8.8 ini DNS servernya Google kalau tidak salah. Ayo langsung exit saja. Nah, kalau sudah exit, jangan exit kembali, maksudnya karena masih masuk di config, kita masuk ke Ethernet 2/0 in FA 2/0. Nah, ini sudah masuk ke config if, kita sudah masuk ke bagian sininya nih. Ini. Oh, lihat OBS, OBS. Oke, yes, OBS. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pakai arah atas saja supaya tidak terlalu lama ketik-ketik ulang. Ini tinggal ubah saja. S1 jadi S2. Itu networknya diubah ini 1 jadi 2. Enter. Itu habis network kan defaultnya ini jadikan 2 juga. Enter. Itu DNS-nya masih sama dan kita exit. Masuk sekarang ke Ethernet 3-nya. Ethernet 3-nya itu kita masuk ke in 3. Oke, itu masuk ke IP DHCP, ini kasih nama 3. Lanjut habis IP networknya diubah dari 2 ke 3. Habis network default router ini juga dari 2 ke 3. Nah, itu default DNS server dan exit lagi. Exit dong. Oke, exit ini bisa write. Itu yang enter saja, mau terserah apa tekan nanti write building configuration. Nah, kalau sudah seperti ini kita keluar. Kenapa keluar? Kita masuk kembali. Setelah itu masuk ke config-nya. Nah, di config ini kita mulai dari paling atas ini, paling atas. Ini paling atas kan 0/0. 0/0 itu kan router ke router. Routernya tadi belum di CLI kan? Yang kita hubungkan kan router switch. Coba kita ke router. Di sini kita kasih nama routernya, kasih IP routernya itu 192.168. Yang belum terhubungkan tadi baru sini 192.168.1, ini titik 2, ini titik 3. Nah, ini nanti pada saat yang sampai di router 3 pasti di sini titik 4, titik 5, titik 6. Nah, sini kenapa kita harus kasih beda nih sendirian nih. 192.168 bisa 10, bisa 11 dan seterusnya. Yang penting jangan sama dengan switch yang ada di 192.168 titik, kita kasihnya 1.11 titik 1 sampai itu pasti nanti otomatis. Oke, kalau sudah kita masuk ke fast Ethernet 1. Nah, fast Ethernet 1 tadi 192.168.1.1. Ini kita ambil tadi default routernya untuk jadikan IP. Itu /2-nya 192.168.2.1. Jangan lupa di on kan. Ini sudah on kan lagi. Itu yang ketiganya juga 192.168.1 3.1 subnet mask
Jangan lupa di on kan lagi. Ini kalau dilihat nih konfigurasinya sudah berputar nih. Sama ini konfigurasinya nih. Fast Ethernet 4 ini fast Ethernet 4 tadi ke modem. Nah, modem nanti ke ujungnya cloud, habis itu ke server. Nah, IP servernya apa? Kita masukkan saja. Yang penting jangan sama. 192.168. Tadi routernya 11, berarti di sini kita bisa 12, bisa 13, bisa 14. Terserah, ini kita kasih 15 lah. Oh, jangan 12. 12.1. Kita subnet mask on. Ini sudah fix nih routernya. Router pertama sudah fix nih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke router 2-nya. Router 2 kita ada lagi. Tapi bedanya di sini pakai IP-nya 1.4, 1.5.6. Kita masuk ke CLI lagi, ulang. Jadi kita tekan no. No, setelah itu enter, kita enablekan. Enable ya. Config, masuk ke config. Kalau sudah masuk ke config begini, kita masukkan saja in fa1/0. Nah, sudah masuk nih switch pertama. Di switch pertama kita masukkan IP DHCP-nya, sama kayak tadi. IP DHCP pool S, ini kan 1, 2, 3 nama beda dong, S4. Nah, kalau sudah masuk S4, kita lanjut networknya 192.1.4. Ini titik 0, 255.255.255. Subnet masknya tinggal di enter. Setelah itu default, jangan lupa default routernya. Ini default routernya nanti digunakan pada saat kita menamakan IP-nya di config-nya nanti. Di physical config. Default router 192. Baik, ulang tadi penyimpanan ponsel full. Jadi kita lanjut ulang tadi sampai di router DHCP config. Nah, networknya sudah ditentukan. Sekarang ke defaultnya. Nah, default router kasih 192.168.1.4.1. Enter. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke DNS-nya. DNS server 8.8.8.8. Selesai. Kalau sudah selesai, exit, masuk ke FA20. Itu IP DHCP-nya. Jangan lupa IP DHCP-nya kita kasih 5. Habis itu ininya juga networknya di 5. Default router ini 5. DNS server sama exit. Masuk ke yang terakhir in FA3. Situ networknya jangan lupa kasih 6. IP DHCP poolnya kasih 6. Itu networknya ini kasih 6. Default routernya dikasihkan 6 juga. DNS server exit. Nah, exit lagi. Ini tekan W saja, W, enter. Auto building configuration. Nah, kalau sudah, kita masuk ke config. Di config-nya kita ke fast Ethernet 0. On kan? Tadi fast Ethernet 0 tuh router ke router. Berarti 192.168 titik tadi berapa? 11 titik. Tadi 11.1 berarti sini titik 2. Sudah aman? Lanjut ke fast Ethernet 1/0 nih. 0 tadi 192.168.4.1. Lupa di on kan. Yang kedua 192.168.5.1 subnet mask. Oke, di sini lagi 192.168.1.6.1. Nah, kalau sudah selesai seperti ini nih,
auto terhubung nih. Oh, jangan lupa on kan. Auto terhubung gak sih? Nah, terhubung seperti ini. Lanjut kembali ke router pertama, kita rip rest in peace. Nah, yuk. Rip routingnya gimana? 192.168.1.0 ADD 192 untuk switch pertama, 168.2.0 switch kedua, 192.168.3.0 switch ketiga, masuk lagi 192.168.11 untuk router, 192.168.12.0 untuk server. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut ke router 2 nih. Ini sudah mau selesai nih router nih. Yang paling ribet di sini nih. 192.168.4.0. Oke. Tanam 192.168.5.0 tanam. 192.168.6.0 tanam, dan 192.168.11.0 tanam. Oke, 168.15 12. Nah, coba cek ulang tadi apa sebenarnya internet 4-nya 12. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang lanjut ke DHCP komputer ini nih, banyak ini nih. Kita masuk komputer pertama. Masuk aja desktop, IP configuration DHCP. Ini bisa dilihat DHCP, kalau sudah DHCP 192.168.1.2. Ingat nih, titik 2 IP addressnya untuk gateway-nya gateway ini ke switch ke router. Default gateway IP switch-nya. Yang tadi kita sudah di CLI di router. Lanjut. Ini kan tadi 1.2 nih. Ini kalau pakai DHCP aman nih, maksudnya gampang. Tinggal pakai DHCP ini 1.3. Nah, 1.3 nih. Tapi gateway-nya masih sama karena switch-nya masih sama. Lanjut. Kita lihat lagi. Ini juga masih sama. Nah, sama 1.4. Gateway juga masih 1.1 nih. Kemudian dengan switch yang kedua beda lah. Kalau yang switch kedua ini udah beda DHCP-nya. 192. Ini 192.168.2 sudah beda. Karena tadi kita sudah configure di CLI-nya router. Oke, lanjut sampai selesai guys ya. Oke, successful. Oke, dari CP terakhir. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke. Nah, ini sudah fix, ini sudah selesai nih.
Biar terus dikorek sudah selesai pokoknya nih. Tapi kalau di Swiss ini Swiss kan kita belum pernah konfigurasi nih. Tapi di Swiss sebenarnya kita bisa masukkan VLAN. Nah, VLAN database ini. Nah, ini VLAN nanti ini kayak kok bisa inilah, ini khusus VLAN 1, ini khusus VLAN 2, VLAN 3 ini khusus mungkin. Nah, ini untuk privasi. Jadi mereka tidak bisa terhubung. Hanya Swiss mereka saja yang sama VLAN-nya. Lanjut di modem PT Ucell terus lagi. Sekarang di cloud PT-nya kita masuk ke config DSL. Tadi kita modem 4 Ethernet 6. Internetnya dari server, modem 4 dari modem. Kita add saja. Setelah itu kembali. Nah, ini sudah selesai nih. Lanjut ke config server. Nah, tahap terakhir nih guys ya. Ke setting statiknya statiknya kita masukkan 192.168. Nah, gateway-nya dari mana? Gateway-nya dari router yang ini, router 1. Tadi router satunya berapa? Router satunya tadi kalau tidak salah 192.168.12. Bukan titik 2 nih. Tapi yang kita ambil tuh IP yang kita taruh di sini routernya. Jadi gateway-nya itu 1 dari IP router tadi sini. DNS-nya berapa? Tadi sudah atur 8.8.8 coba. Nah, seperti ini masuk ke fast ethernet. Nah, fast ethernet yang berbeda. Dia 192.168.12.2 subnet mask. Nah, settingnya tadi gateway-nya 12.1 dari routernya, IP routernya tadi, dengan fast ethernetnya 12.2 IP servernya. Ini nih, misalnya gateway-nya nih. 4-nya ini. Nanti IP address ini jadikan gateway ke server. Sudah selesai. Coba kita ping ya. Dari komputer pertama ini. Kita ping command prompt. Kita langsung ping ke server 192.168.12.2 IP servernya bukan IP gateway-nya. Enter. Ping 192.168.12.2. Request timeout dan jadi replay from bla 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 bla. Masuk ke coba web browsernya. Aman tadi browsernya nih 192.168.12.2. Ego. Oke, Cisco Packet Tracer sangatlah keren. Saya seperti ini. Ini kan sudah nih. Coba komputer Swiss kedua. Kita langsung saja web browser 192.168.12.2. Go. Oke, aman. Swiss kedua. Komputer pertama. Web browser ini copy saja deh 192.168.12.2. Ini di copy saja nih. Copy. Go. Oke, aman. Coba ini yang Swiss keempat. Kita tes Swiss keempat. Go. Oke, aman. Swiss ke-5 komputer pertama. Nah, go. Oke, aman. Swiss terakhir komputer pertama. Kita go saja. Oke guys ya, kalau sudah seperti ini Swissnya harusnya bisa pakaikan VLAN nih. Oke, tapi aman. Kalau seperti ini kita komputer ke komputer. Komputer ke komputer nih. Coba switch IP command prompt ping. Kita ke paling akhir nih, paling akhir kan ini 1 2 3 4 5 6 192.168.6 ini 2 3 4 request timeout dan kita lihat 3 request timeout replay. Nice. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah atau salah kata atau salah penamaan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ore, Oleh, udah ya. selesai guys ya. Uhuh.